من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ustadz, Ana ingin bertanya. Ada seseorang yang orang tuanya mau membiayai usaha anaknya tersebut, namun uang yang diberikan itu dari hasil yang bisa disebut tidak halal, Ustadz. Jadi misalnya uang pensiun orang tua itu ada syarat yang udah tidak boleh dilakuin tapi masih tetap diambil manfaatnya. Nah, itu hasil pendapatannya ke anak itu akan berefek buruk atau enggak ya Ustadz? Terus juga uang itu sering diberikan kepada salah satu cucu-cucunya orang tua tersebut, Ustadz. Itu ke cucunya akan berefek buruk atau enggak ya Ustadz? Begitu aja Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair. Ya, waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Baik, jadi yang saya tangkap tadi dari pertanyaan menanyakan hukum seorang anak mendapat pemberian dari orang tuanya. Hanya ini pemberiannya dari sumber yang diharamkan diberikan kepada anak. Apakah boleh dipakai oleh anak ini untuk berbisnis dan berusaha? Begitu ya pertanyaannya. Atau ada yang kurang? Misalnya saya tadi agak bergema dengar pertanyaan. Sudah ya? Baik. Jadi saya terangkan ya bahwa harta yang dipegang oleh orang tua itu harus kita lihat jenisnya apa. Kalau dibilang dia harta haram, harus saya tanyakan sebenarnya sifat haramnya itu kayak gimana. Saya beri 2 contoh yang membedakan supaya bisa ada gambaran ya. Contoh yang pertama, orang tua bermuamalah riba. Banyak harta orang tua dari situ. Kemudian orang tua memberi anaknya usaha. Maka di sini hukumnya si anak boleh mengambil harta itu. Tidak ada masalah. Karena yang berdosa itu orang tuanya, bukan dia. Yang menanggung dosa adalah pelaku riba itu langsung. Bukan orang yang diberi. Itulah yang dibuat kaidah oleh para ulama, al-ithmu alal mubashir. Dosa itu ditanggung oleh pelaku langsung. Bukan orang yang mendapat hadiah dari si pelaku. Dalilnya saya sudah sebut tadi ya. Nabi Muhammad SAW dapat hadiah dari perempuan Yahudi. Muamalah riba. Ada ribanya dia. Nabi terima hadiahnya, masuk ke Nabi tidak ada masalah. Sebab beliau bukan pelaku, yang melakukan si Yahudi. Jelas ya? Baik, contoh yang kedua yang membedakan. Ini maaf ya kalau contohnya menyinggung, tapi saya hanya menghadirkan contoh ini. Apa Ustaz? Saya suka itu. Misalnya harta itu diambil dari bentuk merampas hak orang. Dia merampas hak orang terus diberikan kepada anaknya. Maka ini hukumnya tidak boleh digunakan. Karena ini harta sebenarnya bukan harta ayahnya. Harta orang lain yang dirampas. Maka kewajiban si anak adalah mengembalikan harta itu kepada si pemilik harta tersebut. Makanya saya tahu tadi kalau saya beri kaidah umumnya. Jadi kalau harta tersebut itu berasal dari harta haram itu disebabkan karena jenis pekerjaannya, jenis menghasilkannya, seperti riba itu tadi, maka itu tidak ada masalah diterima oleh anak. Tapi kalau harta tersebut itu dari harta yang haram secara datnya, maka itu tidak boleh untuk diambil dan digunakan. Itu kesimpulan dari jawaban atas pertanyaan ini. Wallahu ta'ala alam.